Inilah kisah Stefanus, martir pionir kekristenan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 6, kita diperkenalkan dengan Stefanus, seorang pria yang namanya berarti mahkota dalam bahasa Yunani, sebuah singgungan pada penobatannya dalam kekekalan. Dia digambarkan sebagai seseorang yang sangat berkomitmen kepada Tuhan, dipenuhi dengan iman dan Roh Kudus. Stefanus adalah seorang Helenis, seorang Yahudi yang lahir di luar Israel, yang bahasa utamanya adalah bahasa Yunani. Dia tinggal di Yerusalem dan, setelah mengenal agama Kristen, bergabung dengan gereja mula-mula. Namun kaum Helenis mulai mengeluh bahwa para janda mereka diabaikan dibandingkan dengan orang-orang Ibrani setempat. Menanggapi pertanyaan ini, para rasul mengumpulkan jemaat dan, menyadari pentingnya saling peduli, mendelegasikan tanggung jawab kepada gereja. Diputuskan bahwa 7 orang akan dipilih untuk mengelola masalah ini, individu-individu yang diilhami iman dan Roh Kudus, siap melayani dan memimpin dengan integritas. Usulan para rasul diterima oleh semua saudara dan mereka memilih 7 orang yang penuh iman dan Roh Kudus untuk memikul tanggung jawab penting ini. Di antara orang-orang terpilih ini, Stefanus menonjol sebagai seorang pria yang imannya melimpah, diakui sebagai orang Kristen pertama. Perjalanannya tidak hanya memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan gereja mula-mula, namun juga menjadi contoh inspiratif tentang apa yang dapat dicapai oleh iman kepada Kristus. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 617, menceritakan peristiwa-peristiwa pada masa ketika jumlah murid terus bertambah. Orang-orang Yahudi Helenistik di antara mereka mulai menyatakan ketidakpuasannya terhadap orang-orang Yahudi Ibrani karena menyadari bahwa para janda mereka diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari. Menghadapi tantangan ini, para rasul mengumpulkan semua murid dan menekankan bahwa tidak benar mengabaikan pelayanan firman. Mereka mengusulkan agar 7 orang dari komunitas tersebut, yang dikenal karena kepenuhan roh dan kebijaksanaan mereka, dipilih untuk mengambil alih tugas tersebut. Administrasi tugas ini. Dengan cara ini, mereka dapat menyelesaikan permasalahan material. Oleh karena itu, dedikasikanlah dirimu sepenuhnya pada doa dan pengajaran firman. Proposal tersebut diterima secara luas dan ke-7 orang tersebut dipilih. Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas dari Antiokhia berpindah agama ke Yudaisme. Para rasul mendoakan mereka dan menumpangkan tangan mereka ke atas mereka, sehingga firman Tuhan menyebar, dan jumlah murid di Yerusalem bertambah dengan pesat, bahkan sejumlah besar imam menjadi taat pada iman, menyaksikan dampak transformasi dari pengabdian yang penuh pengabdian, dan kepemimpinan yang menginspirasi dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini. Setelah seleksi selesai, ke-7 orang yang baru terpilih itu diserahkan kepada para rasul, yang kemudian menumpangkan tangan ke atas mereka dan mendoakan mereka. Hasil dari tindakan penahbisan ini adalah perawatan yang lebih efektif terhadap para janda, sehingga para rasul dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk pekerjaan pelayanan mereka. Sebagai dampak langsungnya, firman Tuhan mulai bertumbuh, dan peningkatan yang signifikan dalam jumlah murid baru terlihat di seluruh Yerusalem. Selalu ada orang-orang percaya yang setia yang kasihnya kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada Tuhan bersinar begitu terang sehingga mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, dan Stefanus adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Meskipun hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, orang tuanya, saudara kandungnya, istri atau anak-anaknya, yang pada dasarnya diketahui tentang dirinya adalah komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keyakinan barunya. Komitmen Estefao yang tak tergoyahkan terhadap iman tidak menghentikannya untuk terus melayani para lansia dan para janda.
Dia menggunakan posisinya untuk menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban, melakukan mukjizat di antara orang-orang. Selain itu, ia menghadapi tantangan terhadap imannya dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Dibimbing oleh Roh Kudus, bahkan dalam menghadapi tanggung jawabnya yang semakin besar, Stefanus tetap menjadi teladan dalam pelayanan penuh kasih dan pengabdian yang sungguh-sungguh, menerangi jalan bagi orang lain untuk mengikuti iman yang sejati. Sekarang Stefanus, yang dipenuhi dengan rahmat, berkat dan kuasa ilahi, sedang melakukan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang luar biasa, sehingga menyaksikan keajaiban-keajaiban di antara orang-orang. Namun, bahkan ketika menghadapi manifestasi ilahi ini, Stefanus menghadapi tantangan. Ia menjadi sasaran orang-orang yang berencana mencemarkan reputasinya dan menimbulkan keresahan. Orang-orang yang menentangnya segera menyadari bahwa kebijaksanaannya, yang berasal dari Roh Kudus, melampaui mereka dalam semua perdebatan. Akibatnya, mereka memutuskan untuk menggunakan tuduhan palsu, mencap Stefanus sebagai penghujat dan memenjarakannya dalam upaya untuk secara halus menodai reputasinya. Mereka diam-diam menginstruksikan beberapa orang untuk bersaksi bahwa Stephen telah mengucapkan kata-kata yang menghujat dan memfitnah Musa dan Tuhan. Tuduhan palsu ini meresahkan orang-orang serta para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Stefanus kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan Sanhedrin, pengadilan tertinggi Yahudi, di mana saksi-saksi palsu dihadirkan untuk menguatkan tuduhannya. Mereka menyatakan bahwa Stefanus sedang berkhotbah menentang bait suci dan hukum Musa, bahkan menyatakan bahwa ia meramalkan kehancuran bait suci dan perubahan tradisi yang diturunkan oleh Musa. Konspirasi yang dilakukan terhadap Stefanus mengakibatkan dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Dewan Sanhedrin. Di sinagoga, dia dituduh melakukan penodaan agama, dan selama persidangan, saksi palsu dipanggil untuk menguatkan tuduhan tersebut. Di hadapan imam besar dan dewan, Stefanus ditanyai tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya. Namun, alih-alih menyangkal atau membantah tuduhan tersebut, dia melihat kesempatan ini sebagai waktu untuk membagikan Injil keselamatan kepada semua orang yang hadir. Kisah dalam Kisah Para Rasul pasal 7 menyajikan kepada kita kesaksian Stefanus yang penuh kuasa. Ia menjelaskan bagaimana Allah dengan setia menggenapi janji-janji yang diberikan kepada Abraham selama berabad-abad. Stefanus juga menyebut Yesus sebagai penggenapan akhir dari janji-janji ilahi ini. Lebih jauh lagi, Stefanus mengungkap kekerasan hati para anggota Sanhedrin yang dengan keras kepala menolak keyakinan Roh Kudus, mengikuti jejak nenek moyang mereka yang juga menolak para nabi yang memberitakan kedatangan Yesus. Dalam pidatonya, Stefanus melakukan perjalanan melalui sejarah suci, mengenang bapa bangsa Abraham yang taat, perjalanan bangsanya dari Yusuf menuju pembebasan yang dipimpin oleh Musa. Ia menyoroti perjumpaan Musa dengan Tuhan, khususnya di semak yang terbakar di gurun Midian, dan bagaimana Tuhan memberdayakan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan penyembahan berhala menuju kebebasan dan janji akan tanah air. Sepanjang pidatonya, Stefanus terus-menerus mengulangi pemberontakan dan penyembahan berhala yang terus berlanjut di masyarakat, meskipun mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang penuh kuasa. Dia menghadapkan mereka dengan cerita dan tuduhannya sendiri yang membuat mereka sangat marah, menyebabkan mereka tidak mau lagi mendengarkannya. Stefanus tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya di dunia. Tekadnya adalah untuk tetap teguh bersama Yesus Kristus, apapun konsekuensinya. Tuhan mengilhami dia untuk berbicara dengan berani dan jelas, menuduh Israel tidak mengakui Yesus sebagai Mesias mereka dan menolak dia, seperti yang telah mereka lakukan terhadap para nabi yang saleh, termasuk Zaharia, dari generasi ke generasi. Pidato Stefanus merupakan dakwaan terhadap Israel dan kegagalannya sebagai umat pilihan Tuhan, yang menerima hukum Taurat,
hal-hal kudus, dan janji Mesias. Kemudian imam besar bertanya apakah tuduhan ini benar, dan Stefanus berkata, "Saudara-saudara, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia menampakkan diri kepada ayah kita Abraham ketika dia berada di Mesopotamia, sebelum dia tinggal di Haran." Tuduhan tersebut, meskipun benar, tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Yahudi. Setelah mengetahui kemarahan orang lain, mereka memutuskan Stefanus bersalah atas penistaan agama. Berdasarkan hukum Musa, penodaan agama dapat dihukum mati, biasanya dirajam. Hukum Musa dengan jelas menetapkan bahwa mereka yang menghujat Tuhan harus dikucilkan dari umatnya, tidak diikutsertakan dalam penebusan yang diadakan bagi mereka. Sesaat sebelum Sanhedrin melaksanakan hukuman yang ditentukan, saat-saat terakhir Stefanus di bumi dicatat untuk anak cucu. Ketika para anggota Sanhedrin mendengar kata-katanya, mereka menjadi sangat marah dan mengertakkan gigi terhadapnya. Namun Stefanus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, memandang ke surga dan melihat kemuliaan Allah, dengan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia menyatakan, "Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Pada saat itu, mereka menutup telinga mereka dan, dalam keributan yang memekakkan telinga, menyeret dia keluar kota dan mulai melemparinya dengan batu. Ketika batu-batu menimpanya, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus, berkata, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian, sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan salahkan mereka karena dosa ini." Dan setelah kata-kata ini, dia tertidur, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ayat 2 dan 3 Kolose pasal 3 menggambarkan kehidupan Stefanus dengan sempurna. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan sekarang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kehidupan Stephen dan khususnya kematiannya menjadi teladan bagi setiap orang percaya yang berkomitmen kepada Tuhan. Bahkan dalam menghadapi kematian, dia tetap setia dengan berani memberitakan Injil, sadar akan kuasa Allah dan bersedia dipakai olehnya untuk rencana dan tujuannya. Kesaksian Stefanus terus bersinar seperti mercusuar, terang di dunia yang gelap dan sekarat. Beliau mencontohkan komitmen yang mendalam kepada Kristus, menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan lebih dari sekadar pikiran dan emosi, tetapi juga kemauan. Komitmen sejati terwujud ketika pikiran dan emosi sudah tertanam kuat, apapun risikonya. Pemimpin tidak bisa mengharapkan pengikutnya untuk membuat komitmen yang lebih dalam daripada yang mereka buat sendiri. Untuk membangun komitmen yang tulus, pertama-tama kita harus memahami beberapa kebenaran mendasar. Komitmen dimulai dari hati. Komitmen diuji dengan tindakan. Komitmen mendahului pencapaian. Setelah berkomitmen, semua berkat datang kepada kita untuk membantu kita sukses. Komitmen bisa diukur. Pemimpin harus mengevaluasi diri mereka sendiri untuk mengukur komitmen mereka. Komitmen membantu seorang pemimpin mengambil keputusan. Para pemimpin harus menentukan apa yang pantas untuk diperjuangkan dan menjadikan hal itu sebagai dasar keputusan mereka. Komitmen mendorong tanggung jawab. Publikasikan komitmen Anda sehingga Anda memiliki insentif untuk menindaklanjutinya. Kisah Stefanus mengingatkan kita bahwa komitmen sejati kepada Tuhan lebih dari sekedar kata-kata kosong, dibutuhkan tindakan, tekad dan kemauan untuk mengorbankan segalanya demi kerajaan. Semoga kisah ini mengilhami kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri dan berkomitmen lebih dalam pada tujuan Tuhan bagi kita. Semoga setiap langkah yang kita ambil dijiwai oleh komitmen untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Semoga kita menjadi seperti Stefanus, iman kita teguh dan tak tergoyahkan, menghadapi tantangan dengan berani dan percaya diri,
selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kisah ini memotivasi kita untuk menjalani kehidupan dengan komitmen radikal kepada Kristus, dengan mengetahui bahwa, seperti Stefanus, kehidupan dan kesaksian kita dapat berdampak besar pada dunia di sekitar kita. Semoga hal ini mengilhami komitmen kita kepada Tuhan, membimbing kita dalam perjalanan iman dan kepemimpinan kita. Semoga kita melangkah maju dengan tekad, keyakinan dan keberanian, mengetahui bahwa dengan Tuhan di sisi kita, kita lebih dari sekedar pemenang. Bapa, kami berterima kasih atas kehidupan dan anugerah keselamatan. Kami berdoa untuk komitmen yang tak tergoyahkan kepada Anda, untuk menepati janji Anda setiap saat dan memberitakan kemuliaan Anda. Kami mohon rahmat MU untuk menjalani kehidupan yang suci.